Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Febi Aulia Sukma. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang batik tanah liat. Oke, yang pertama adalah pewarna alami yang digunakan dalam pembuatan batik tanah liat dan kenapa harus itu yang digunakan. Yang pertama ada pewarna alami batik tanah liat. Zat warna alam merupakan zat warna yang berasal dari ekstrak tumbuhan, hewan, dan mineral yang telah digunakan sejak dulu hingga sudah diakui aman jika masuk ke tubuh. Nah, zat warna alam memiliki potensi pasar yang tinggi sebagai komoditas unggulan produk Indonesia, memasuki pasar global dengan daya tarik pada karakteristik yang unik, etnik, dan eksklusif. Di sini ada beberapa pewarna alami. Yang pertama ada kayu nangka. Warna yang akan dihasilkan adalah kuning muda. Setelah itu ada Indo Vera. Warna yang akan dihasilkan kebiru-biruan. Manggis itu akan menjadi warna ungu. Akar mengkudu akan menjadi warna merah. Kayu tegeran akan menjadi warna kuning. Dan kayu secang warna yang dihasilkan warna coklat. Nah, kenapa warna ini yang kita gunakan? Karena menggunakan tanah liat, proses pewarnaannya harus alami. Warna alami akan memunculkan warna lebih baik, tidak mudah luntur, tahan dengan sinar matahari, dan semakin lama warnanya akan semakin tua dan semakin indah. Baik, yang kedua, jenis tanah liat yang digunakan dan tujuan merendam dengan tanah liat tersebut. Yang pertama jenis tanah liat. Jenis tanah liat yang dipakai adalah tanah lempung berwarna merah dengan permukaan ekstrak. Cara pembuatan ekstraknya yaitu tanah liat menjadi pewarna dan menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama tanah liat Air dan Weren adalah jenis tanah liat yang paling banyak digunakan oleh pengrajin tembikar. Keunggulan dari tanah liat ini adalah tersedia dalam beberapa warna seperti coklat, merah, oranye, abu-abu, dan putih. Karena mengandung zat besi dan mineral yang tinggi, tanah liat ini merupakan salah satu jenis tanah lempung terbaik. Rendam tanah liat ini, yang pertama, kain polos dibubuhi motif batik direndam di dalam tanah liat selama 1 hari agar warna tanah menyatu dengan kain dan kemudian bertahan baik. Setelah perendaman selesai, kain dicuci hingga bersih. Alat dan bahan yang digunakan. Ada beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan batik tanah liat ini. Yang pertama adalah alat batik berupa gawangan, berfungsi sebagai pesandar kain atau untuk menyangkutkan kain ketika proses pembuatan batik. Yang kedua itu ada alat batik berupa bandul untuk membantu atau menahan kain mori ketika dalam proses pembatikan supaya kain mori tidak bergeser saat pergerakan dari pembatikan dan kain tertiup angin. Yang ketiga itu ada kursi atau dingklik atau kursi kecil ya, tempat duduk untuk membatik. Karena bentuknya kecil dan pendek, orang Jawa menyebutnya dengan dingklik. Fungsinya adalah supaya pembatik bisa duduk lebih nyaman dalam membuat batik. Yang keempat itu ada kompor atau anglo. Kompor ini adalah alat membuat api. Fungsi kompor untuk mencairkan lilin batik dalam wajan kompor, biasanya yang berbentuk kecil dan bersumbu sedikit. Yang kelima ada alat-alat batik berupa wajan. Alat untuk mencairkan malam atau lilin beku. Wajan terbuat dari logam baja dan atau tanah liat. Kalau untuk membuat batik dengan teknik tulis, wajan biasanya kecil, sedang kalau untuk membuat batik cap untuk lukis biasanya wajannya besar. Yang keenam ada taplak. Kain atau celemek untuk membatik adalah untuk perlindungan diri bagi pembatik supaya tetesan lilin tidak terkena saat pembatikan. Yang ketujuh itu ada canting. Alat canting ini biasanya terbuat dari tembaga yang berfungsi untuk memindahkan malam ke dalam kain mori. Jadi canting ini semacam pena untuk menulis gitu.
Yang kedelapan ada alat batik berupa timbangan, berfungsi untuk menimbang warna dalam proses pewarnaan. Yang kesembilan itu ada alat batik berupa gunting. Itu untuk menggunting kain mori yang biasanya panjang atau satu gulung menjadi potongan kecil. Yang kelima ada ember, berfungsi untuk mencuci kain, menganji, mengelor, dan mengotel. Ya. Yang ke-11 ada alat batik berupa meja pola, biasanya berupa papan meja yang terbuat dari kaca dan tembus pandang. Yang ke-12 yang selanjutnya adalah alat batik berupa komplong. Alat yang terbuat dari kayu berfungsi untuk menghaluskan kain mori supaya halus agar mudah dibatik gitu kan. Yang selanjutnya ada jegul. Alat ini terbuat dari kayu kecil yang ujungnya dibalut dengan kain atau kafas. Fungsinya untuk menembak dengan cara ujung jegul dicelupkan ke dalam lilin panas dan dioleskan pada kain mori. Selanjutnya itu ada golok, digunakan untuk memotong lilin yang masih berbentuk cetakan, biasanya seperti itu. Yang ke-11 ada ijuk, berfungsi untuk melancarkan atau membuka lubang parum canting yang kadang kotor, bahkan tersumbat kotoran lilin padat karena pemanasan yang lama dan kotoran yang lain. Yang ke-16 ada kertas, biasanya membatik sebelum menuangkan lilin dalam cairan ke dalam kain. Kadang pembatik itu meneteskan terlebih dahulu ke kain, baru ke kain batik, ke kertas dulu baru ke kain batiknya, ke kain itu tersebut. Yang ke-7 ada besi kecil dan baskom. 8 itu ada sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi untuk proses pewarnaan supaya tangan itu terlindungi dari bahan-bahan kimia yang terdapat dalam warna batik. Bahan yang kita gunakan dalam membuat batik ini yang pertama ada kain mori, ada zat pewarna, dan ada malam atau lilin. Motif batik tanah liat ini ada beberapa jenis. Yang pertama, alam benda meliputi motif rumah gadang, jam gadang, tabui, kapal malikundang, rangkiang. Setelah itu yang kedua ada bentuk flora seperti sirih gadang, bungo melati, bungo rayo. Nah, setelah itu yang ketiga ada bentuk faunanya seperti kabau padati, burung hong. Nah, ciri khas motif adalah motif alam benda. Teknik pembuatan batik tanah liat tersebut melakukan persiapan alat dan bahan, proses perwarnaan dengan tanah liat dan zat warna alam. Nah, setelah itu kita masuk dalam proses pembuatan batik tanah liat ini. Yang pertama, pemilihan kain yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan. Yang kedua, kain direndam dalam larutan tanah liat dan direndam dalam waktu tertentu hingga menjadi warnanya pekat. Yang ketiga, lalu kain ditiriskan dan dijemur di tempat yang teduh. Keempat, setelah kering lalu dilukis sesuai dengan motif yang diinginkan menggunakan pensil yang gampang pudar. Yang selanjutnya, kain yang telah dilukis dicanting menggunakan lilin atau malam, kan? Setelah itu, setelah dicanting, dilakukan pewarnaan menggunakan pewarna alami. Yang selanjutnya, kemudian masuk tahap melorot atau merebus kain dalam sebuah wadah yang untuk melenturkan lilin. Yang terakhir, kain dibilas dan dijemur di tempat yang teduh hingga mengering. Selanjutnya, bagaimana proses penanganan limbah tanah? Proses pembuatan batik tanah liat. Di sini ditinjau ada beberapa cara. Yang pertama, pengolahan secara kimia, pengolahan secara fisika, pengolahan secara fisika kimia, dan pengolahan limbah secara biologis. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang batik tanah liat ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.